Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini penuh keberkahan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silahkan KM untuk memimpin berdoa. Grim, silahkan dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mengucapkan Al-Fatihah dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah memimpin berdoa sebelum belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang belum hadir? Grim sudah hadir, Noneng sudah hadir, Norma sudah hadir. Ya, Bu. Iya, Prawita ada. Sepertinya sedang ke toilet ya. Siapa yang belum hadir ya? Okta. Bu. Iya, Okta kemana ya? Nah, mungkin sedang di perjalanan telat atau sakit, ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya, kita tunggu sebentar ya. Mungkin kesiangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar kita lebih siap, coba perhatikan posisi duduknya untuk belajar lebih nyaman. Nah, sudah? Nah, Sudah, Bu. sebentar. Ibu akan men-share screen. Tadi sudah memberi saran. Agar pembelajaran hari ini lebih bersemangat, kita nyanyikan dulu 17 Agustus bersama-sama. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Selesai. Nah, gimana lebih bersemangat belajarnya? Ya, Bu. Semangat tidak? Ayo, masih pagi-pagi, masa sudah loyo? Nah, sebelumnya pada pembelajaran hari kemarin, ada yang masih ingat kita telah mempelajari apa saja? Coba, ada yang ingat tidak? Kemarin kita sudah mempelajari apa? Materi apa kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang ingat atau sudah lupa karena terbawa tidur? Lupa, Bu. Nah, gimana ini kebawa mimpi ya? Nah, nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja? Pelestarian hewan. Kemudian membuat kesimpulan dari dan kondisi politik ASEAN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pelestarian hewan bagaimana, cara membuat kesimpulan dari teks bagaimana, dan kita mengetahui kondisi politik ASEAN. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan beradaptasi dan habitatnya, kemudian menggali informasi penting dari teks, kemudian kita akan mengetahui atau menganalisis makna proklamasi kemerdekaan. Nah, masih semangat?
Sampai di sini kita belajar. Semangat, Bu. Semangat. Masih. Kita lihat tayangan PPT berikut. Oh iya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita harus tahu apa yang akan kita lewati dalam pembelajaran hari ini. Nah, melalui tayangan gambar pada PowerPoint, kalian harus mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan dengan benar. Kemudian nanti kalian akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Menyimpulkan cara tumbuhan beradaptasi dan nanti kalian akan melalui diskusi, kalian bisa membuat dan menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi diri dengan benar. Lalu nanti ditayangkan teks pada PowerPoint. Nah, kalian menganalisis penggunaan aspek kata tanya ya, aspek kata tanya. Lalu nanti membaca, melalui kegiatan membaca, kalian mampu menelaah dan menyimpulkan makna proklamasi dengan benar. Lalu dilakukan diskusi untuk menyusun laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah diskusi, kalian membuat peta pikiran, nah, menyajikan informasi dari kata tanya tersebut, yang tadi kata tanya, ke dalam peta pikiran dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Selanjutnya kita lihat tayangan tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, penyesuaian. Bagaimana sih penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan? Nah, apakah setiap tumbuhan mempunyai cara yang sama atau beda untuk bertahan hidup masing-masing? Coba. Cara atau ciri-cirinya sama atau beda? Tumbuhan beradaptasi di lingkungan masing-masing. Beda, Bu. Beda, Bu. Iya, beda. Ciri-ciri setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batangnya berduri. Apa batangnya yang berduri? Bunga? Mawar, Bu. Iya, benar. Bunga mawar berduri. Itu cara bunga mawar untuk melindungi tubuhnya, tumbuhannya yang berdiri. Terus daun yang lebar. Nah, nanti kalian akan tahu jenis daun yang lebar itu tumbuhan apa. Lalu akar yang muncul ke permukaan tanah itu untuk apa? Berfungsi untuk apa? Adaptasinya untuk apa? Nah, jadi perbedaan setiap ciri jenis tumbuhan itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan untuk beradaptasi di lingkungannya masing-masing ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang pertama apa? Coba amati. Ada tumbuhan apa? Kaktus, Bu. Ya, betul. Kaktus. Tumbuhan kaktus ya. Siapa yang punya tumbuhan kaktus di rumah? Memelihara tumbuhan Tidak, Bu. tidak? Aku nggak punya, Bu. Tidak. Aku Kenapa? tidak punya, Bu. Kenapa tidak memelihara tumbuhan di rumah? Melihara, Tidak Bu. mau melihara kaktus, Bu, maksudnya. Oh, tidak memelihara kaktus ya. Tapi ya, tahu ya jenis kaktus itu seperti apa ya. Nah, yang pertama, Ya. Memeliharanya cocor bebek, Bu. aduh ya, cocor bebek ya. Nanti ada itu cocor bebek termasuk ke dalam tumbuhan di lingkungan mana ya. Sekarang kalian amati terlebih dahulu tumbuhan kaktus ini, tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Nah, kenapa bisa hidup di lingkungan kering? Nah, tumbuhan kaktus ini disebut xerofit atau tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Coba analisis dan amati. Iya, betul. Analisis dan amati. Kenapa jenis tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan kering ya? Coba amati dulu sebentar.
gitu. Nanti kan untuk tugas Yang selanjutnya. nggak punya daun, Bu. Nggak Iya, punya betul. daun, terus Nah, berduri. iya, diingat-ingat ya. Nah, kira-kira sudah menangkap atau sudah mendapatkan hasil pengamatannya? Nah, sudah didapat pengetahuan. Ya Bu, sudah. sudah. Kita ke selanjutnya. Ini kira-kira tumbuhan apa? Ada yang tahu? Teratai. Bunga Bu. teratai Bu. Bunga teratai, bunga yang hidup di lingkungan air atau disebut Air. Hidrofit. hidrofit. Nah, kita amati teratai. Nah, tadi ini teratai termasuk bunga atau tumbuhan yang memiliki daun yang lebar. Lebar. Berarti tumbuhan yang hidup di air ya. Air. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Jenis tumbuhan apa ini? Tumbuhan bakau, Bu. Tumbuhan bakau. Iya, betul, Norma. Pintar sekali tahu ya tumbuhan bakau. Pernah melihat Norma tumbuhan bakau? Pernah, Bu, pernah. Nah, jadi Waktu aku jalan-jalan ke Banyuwangi, Bu. wah, hebat, jauh sekali ya jalan-jalannya ke Banyuwangi ya. Nah, jadi kalau yang sudah pernah melihat secara langsung tumbuhan bakau, kalian bisa melihat. Nah, kenapa tumbuhan ini bisa hidup di pinggiran pantai, di pinggiran laut, atau muara sungai? Nah, karena tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi atau disebut halofit. Halofit. Ya, bukan halo-halo Bandung ya, halofit ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, biar tidak tegang ya, kita bercanda sedikit. Nah, selanjutnya. Nah, ini biasanya ini sering kita lihat di rumah-rumah ya, ibu, bapak, atau mama suka memelihara tanaman di dalam pot gini. Pernah melihat tanaman pot begini? Enggak pernah. Pernah, Bu. Pernah. Nah, ini tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Ya, lembab. Jadi lembab gitu, tidak kering, tidak berair gitu, tapi tetap membutuhkan air. Tapi tidak berlebihan air gitu. Kalau berlebihan air kan ini nanti mati. Kalau kering mati. Jadi di tempat yang lembab gitu, di peliharanya atau di tumbuhnya bisa tumbuh. Disebut tanaman higrofit. Karena higrofit. Nah, coba sebutkan higrofit. Nah, higrofit. Ya, betul. Diingat-ingat istilah-istilahnya yang tadi ya. Nah, kenapa higrofit? Ya, Nah, karena tempatnya lembab, penguapannya berdirinya lambat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa ini? Ada yang pernah tahu tidak ini tanaman apa? Aku, Bu, kantong semar. Iya, betul. Ini tanaman yang jarang terlihat ya. Jarang terlihat. Ya Bu, aku juga baru lihat. Tapi aku juga baru lihat, Bu. Kalau aku mah punya di rumah. Kalau main ke rumah nenek atau ke desa gitu suka ada ini. Suka melihat ibu kantong semar. Kantong Doraemon. Ya. Ini namanya kantong semar ya. Tumbuhan kantong semar tadi seperti yang sudah disebutkan Norma. Itu Norma bagus sekali. Norma sering jalan-jalan. Banyak tumbuhan yang diketahui ya. Norma. Nah, di rumah aku punya, Bu. Apalagi di rumah punya, hebat. Berarti mengetahui banyak jenis tumbuhan. Nah, ini kantong semar ini disebut tumbuhan yang bisa hidup di mana? Di lingkungan apa? Di lingkungan yang miskin nitrogen ya, karena memerangkap serangga. Nah, jadi
itu kantong semarinya itu memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogennya. Nah, sudah Ibu tadi ya. nitrogen teh apa? Coba ada yang tahu? Pak Grim, siap tahu nitrogen itu apa? Coba nanti kita cari tahu istilahnya di bahasa Indonesia ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya, nah, mari kita amati lingkungan sekitar kalian. Nah, kita akan mengamati lingkungan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kita akan mengamati lingkungan sekitar kalian. Ibu sebelumnya akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, gitu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, siapa yang mau di kelompok 1 atau kita bagikan kelompok sesuai kesepakatan kemarin? Atau mau diubah lagi? Ya, Bu, sesuai kemarin aja, Bu. Ya, sesuai kemarin ya. Noneng dan Okta, Norma, Grim, dan Prawita ya. Nah, jadi Ya, kelompok Bu. 1, Noneng dan Norma, Noneng dan Okta. Kelompok 2, Norma, Grim, dan Prawita, yaitu kelompok 2. Oke, Bu. Sudah ya? Silakan bersama kelompok kalian amati lingkungan sekitar, cari tahu tumbuhan, cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan cara melindungi dirinya. Nah, ini tuliskan hasil temuan kalian di LKPD yang telah Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah, Bu. Bu. Nah, Punya Bu, ada Bu. ya, coba pelajari dulu apa yang harus kalian lakukan di LKPD tersebut, kemudian baru boleh keluar untuk mengamati lingkungan sekitar. Dan catat temuan-temuannya di LKPD. Gitu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk keluar kelas atau keluar melihat di lingkungan sekitar kalian ya. Sambil dipelajari LKPD-nya. Ya, silakan ya. Silakan pelajari, sebagian pelajari LKPD dan yang lainnya sambil ya, silakan. Yang anak SD tahu modus, bukan tahu sekarang anak SD-nya ulang lihat. Lihat di sekelilingnya ya. Sudah, Bu. Nah, kalau kalian terbatas menemukan jenis tumbuhan, nah kalau kalian terbatas menemukan jenis tumbuhan di lingkungan sekitar, gitu, dilihat gitu, ininya, daunnya bagaimana, kecil atau tidak, terus akarnya kuat atau tidak, lihat gitu ya. Kemudian batangnya bagaimana? Apakah ini tempat lembab? Nah, tumbuhan ini hidupnya di tempat lembab, di tempat kering, atau di tempat yang banyak air. Terus lihat batangnya, jenis batangnya, lihat lebar daunnya, gitu, bentuk akarnya, gitu. Coba dilihat dulu ya. Kalau kalian terbatas, nah ya, kalau kalian terbatas melihat sumber lingkungan sekitar, hasil pengamatan lingkungan sekitar, kalian boleh nih cari dari buku atau internet, gitu, jenis-jenis tumbuhan dan cara beradaptasi di lingkungannya, di habitatnya, boleh cari dari buku, silahkan boleh di buku temanya dibuka, buku bahan ajarnya, di bahan ajar juga dibuka boleh,
Terus di internet boleh kalian searching, cari, tapi jangan mencari yang lain ya di internetnya ya, jangan mencari lain, mencari sumber ini. Jadi boleh dari sumber buku dan sumber internet, boleh kalian silakan cari untuk menambah hasil pengamatannya. Oh, coba. Ibu beri waktu lagi 5 menit. Ya, Bu. Ya, jangan terburu-buru ya. Coba. Disusun baik-baik. Tadi jenisnya ada berapa jenis? Jenis tumbuhannya ada berapa jenis? Lalu bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan. Cara adaptasinya bagaimana? Nah, gitu. Ditambahkan dari sumber lain juga boleh. Gitu, silahkan. Dicatat, ada yang mencatat, ada yang mencari sumber lain, gitu. Jadi bekerjanya jangan satu orang ya. Coba. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil dari diskusi kepada teman-teman lainnya. Setiap perwakilan kelompok. Coba, dari kelompok 1, siapa yang mau maju untuk mewakilkan kelompoknya? Noneng, Bu. Okta, Bu. Ayo, siapa yang siap? Jangan saling Okta kan sama aku kelompok 2. Sama aku. Noneng sama Okta kelompok 1. Tadi Norma kurang ini ya, kurang fokus ya Norma. Prawita sama Aku Grim kelompok 2. Iya, kelompok 2 Norma, Prawita sama Grim. Iya. Kelompok 2 ya. Oh iya. Maaf ya, Atau Bu. iya, Norma sudah siap untuk menyajikannya? Kelompok Norma? Nanti aja, Bu, tunggu sama Grim, Bu. Oh iya, tuh coba ya. Dilihat lagi ya itu ya. Hasil Aku aja, Bu, pengamatannya ya. aku. Siap, Noneng siap? Iya. Oke, silakan maju ke depan atau silakan bacakan hasil pengamatannya. Tumbuhan kering itu tadi itu kaktus ya, Bu. Pikir baik-baik. Pohon korma masuk nggak, Bu? Masuk, itu tumbuhan yang hidup di tempat kering. Betul, hebat ini. Di lingkungan Noneng ada pohon korma atau dapat dari sumber lain? Ya ada, Bu. Nah, berarti Ada, Bu, dari internet. Iya, Soalnya betul. tumbuhnya kan gurun. Iya, betul. Nah, itu ya. Nah, jadi Noneng berhasil menemukan dari sumber lain ya, korma di tempat Iya, kering. Bu. Gitu, iya. Untuk di kelompok 2 bisa menyajikan hasil yang lain. Ini kelompok 2 bisa Iya, atau mau Bu, aku, Bu. Oh iya, silahkan. Tadi Noneng sudah menyebutkan tumbuhan yang hidup di tempat kering. Nah, apa yang Norma temukan Aku yang dengan di teman-teman? lingkungan air aja, Bu, ya. Oh iya, di lingkungan air boleh. Ditemukan apa saja? Ya. Ada teratai, ada eceng gondok, ada kangkung. Betul. Nah, ada tambahan lagi? Yang lainnya? Menemukan tumbuhan apa lagi? Iya, cenggeh. Ada kangkung. Apalagi ya? Ya. Teratai. Ya, tadi teratai ya. Iya, aku juga udah. Betul, ya. Teratai, eceng gondok, ada kangkung. Nah, silakan. Tadi dari hasil Norma, dari lingkungan kering, ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok 2?
Ada lagi? Tidak? Lingkup. Silakan saling menanggapi kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu, kalau aku tuh ada juga itu yang bunga Wijaya Kusuma itu loh, Bu. Itu juga di pohon kering kok, di tanah di tempat kering. Benar, betul. Iya, itu iya. Aku Nah, punya itu Wijaya Kusuma, aku punya. ada tambahan dari norma ya. Ada tambahan dari norma. Tanaman Wijaya Kusuma. Nah, itu tumbuh di tempat kering. Berarti kalian berhasil mengamati lingkungan sekitar dan menambah informasi dari sumber lain. Nah, selanjutnya setelah kalian menyajikan dan menanggapi hasil temuan kalian, jadi bahwa setiap tumbuhan itu mempunyai ciri khusus untuk adaptasi. Nah, jadi ciri khusus untuk beradaptasi di habitatnya. Nah, menurut kelompok kalian, kelompok mana tadi yang lebih bagus? Bukan lebih bagus, dua-duanya bagus ini. Tapi kelompok mana yang lebih lengkap jawabannya? Coba, kelompok 1 atau kelompok 2? Dua-duanya bagus ya? Nah, kalau dua-duanya bagus, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Untuk kalian, bagus. Hasil pengamatannya dan mencari sumber lainnya berhasil. Nah, cara tumbuhan beradaptasi dengan habitatnya, dengan kita bisa merawatnya, berarti kita bebas, kita merdeka. Kita merdeka. Kalau tidak merdeka, kalau tidak merdeka kita tidak bisa dengan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena merdeka, kita berlanjut ke selanjutnya, mengamati teks proklamasi. Nah, ini karena kita udah merdeka, kita bisa melakukan kegiatan dengan bebas dalam kehidupan sehari-hari, bisa merawat tanaman, bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini sudah terlihat ini teks gambar proklamasi dan teks proklamasinya? Sudah, Bu. Nah, isi proklamasinya kalian hafal? Coba diamati, dibaca. Belum hafal. Kami bangsa Indonesia. Ya, dibaca. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ya itu ya. Dianalisis. Hal-hal yang mengenai pemindahan dokumen dan lain-lain. Kekuasaan. Harusnya sudah hafal ya. Nah, selanjutnya lihat. Nih, proklamasi kemerdekaan. Nah, ini sejarah proklamasi kemerdekaannya. Coba dibaca 5 menit. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Setelah kalian telah mengamati dan membaca teks proklamasi kemerdekaan, nah, coba apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Kemudian, apa makna kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Coba kalian tuangkan ke dalam laporan yang sudah di LKPD tadi ya, yang menyatu di LKPD tadi. Nah, ini apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Kemudian, bagaimana memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Siap. Nah. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau membaca? Dari kelompok mana untuk
Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Dibacakan saja. Sebagai puncak perjuangan Iya, betul. bangsa. Oke, kemudian Terus kalau sebagai Pengakuan dunia, Bu, bahwa kita sudah merdeka. benar, lalu Iya, dalam kehidupan betul. Aku sehari-harinya juga. apa? Ada yang tahu? Sekolah, Bu, Bebas. bisa sekolah. Iya, kalian bisa Bebas juga, Bu, sekolah, bebas bisa mendapatkan hak belajar kalian itu makna proklamasi yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang kalian rasakan, bisa bermain, bisa sekolah, ya itu. Dalam kehidupan sehari-hari itu hal yang simpelnya bisa kalian dapatkan. Nah, lalu Itu juga, Bu, iya, bisa benar. bebas menggunakan internet, bisa Betul. jalan-jalan. Kan Tidak, kalau ini ya, kalau tadi. tidak merdeka kita nggak bisa kemana-mana. Tidak bebas kemana-mana, dilarang, betul. Nah, setelah kalian berhasil mengetahui, menyajikan laporan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan makna proklamasi bagi kehidupan sehari-hari, coba sekarang kalian tuangkan ke dalam peta pikiran dengan kata tanya. Kata tanya sudah tahu kan? Kata tanya. Sudah, Bu. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, kalian tuangkan ke dalam peta pikiran. Tadi dari teks proklamasi kemerdekaan. Apa? Nah, apa? Mengapa, siapa, bagaimana, siapa yang membacakan misalnya, di mana teks proklamasi dibacakan, kapan waktunya, tadi ya sudah kalian lihat ya, ini apa kata tanya untuk apa, siapa, digunakan untuk bagaimana ya, sudah dibaca ya. Sekarang tuangkan ke dalam peta pikiran. Sudah, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sudah. Kalau sudah, tadi hasil laporan makna kemerdekaan dan peta pikirannya boleh dikumpulkan ke depan. Boleh dikumpulkan di... Ya, Bu. Ya. Ya, sudah, Ini, Bu. Bu, aku udah. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasi. Nah, jadi hari ini kalian telah mempelajari cara tumbuhan dan habitatnya, kemudian menggali informasi penting dan makna proklamasi kemerdekaan. Ya, selanjutnya kalian kerjakan evaluasi yang sudah dibagikan. Ya, Bu. Ya. Sudah? Sudah. Nah, terima kasih telah tertib hari ini. Jadi, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalian bisa mengamati keluar lingkungan sekitar, mengamati tumbuhan, menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Bisa sambil main-main. Bisa sambil main, tapi jangan bermain-main ya. Dari materi hari ini, apakah ada yang belum dipahami? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham. Bagus, pintar sekali murid-murid Ibu. Nah, selanjutnya kesimpulannya kalian sudah mengetahui cara tumbuhan beradaptasi, mengetahui informasi teks dengan kata tanya disajikan dengan peta pikiran, kemudian mengetahui makna proklamasi kemerdekaan disajikan dengan membuat laporan tadi ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan kalimat efektif nanti. Lalu setelah merdeka akan ada upaya mempertahankan kemerdekaan, lalu ciri-ciri habitat hewan, gitu ya. Ya.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah tertib, tidak ada yang nakal. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin kembali oleh KM. Grim siap, Grim? Memimpin berdoa untuk sebelum pulang, ya silakan dipimpin. Baik teman-teman, setelah selesai belajar hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.